sedikit tentang rangkaian seri dan paralel, terutama untuk cara penyelesaian soal-soal rangkaian. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama, di sini ada rangkaian seri. Nah, ini gambar susunan rangkaian seri. Di sini ada 3 rangkaian seri, yaitu R1 yang besarnya 5 ohm, R2 besarnya 10 ohm, dan R3 besarnya 3 ohm. Nah, sebagaimana yang sudah kalian catat di tugas sebelumnya, bahwa rumus untuk rangkaian seri itu adalah RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya sebanyak rangkaian itu sendiri. Nah, karena di sini ada 3 rangkaian, maka hanya sampai R3. Nah, kemudian kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui di dalam soal. R1 besarnya 5 ohm, R2 10 ohm, dan R3 3 ohm. Nah, tinggal dijumlahkan saja dan totalnya hasilnya adalah 18 ohm. Itu untuk rangkaian seri. Jadi kalau untuk rangkaian seri tinggal dijumlahkan saja. Nah, kemudian yang kedua, untuk rangkaian paralel. Nah, sebagaimana juga yang sudah kalian catat di dalam soal, di dalam materi. Nah, rumus untuk rangkaian paralel itu adalah 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan sebanyak R itu sendiri juga. Nah, sehingga R1-nya dimasukkan ya ke sini karena dia 6 ohm, maka di sini ditulis 6. Kemudian R2-nya 12. Nah, ini 1 per R paralel. Ini dari rumusnya di sini. Kemudian 2 plus 1 per 12. Nah, ini dapat dari mana? Nah, dari angka ini kita samakan dulu penyebutnya. 6 dengan 12 itu penyebutnya bisa menjadi 12. Nah, 6 ini supaya 12 itu dikalikan 2. Jadi, atasnya dikalikan 2 atau pembilangnya dikalikan 2. Jadi, 2 per 12 ditambah 1 per 12. Yang ini tetap. Jadi, 2 per 12 ditambah 1 per 12 atau dituliskan seperti ini, hasilnya adalah 3 per 12. Karena ini masih 1 per R paralel, sementara yang kita cari adalah R paralelnya, maka ini tinggal dibalik saja. Jadi R paralelnya 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4 ohm. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana kalau misalkan rangkaiannya ternyata gabungan? Rangkaian seri juga rangkaian paralel. Nah, seperti yang dilihat di contoh berikutnya, di sini ada R1, R2, R3, R4. Yang mana R1 dan R2 ini disusun secara seri. Kemudian R3 dan R4 ini juga secara seri. Namun, ketika ini digabungkan, yang bawah juga digabungkan, ini mereka menjadi R paralel. Nah, maka langkah yang harus kita lakukan yaitu mencari dulu rangkaian seri yang pada R1 dan R2 dulu. Nah, RS pada R1 dan R2. Maka tinggal dijumlahkan. R1-nya 4, R2-nya juga 4. Jadi totalnya adalah 8 ohm. Nah, kemudian R3 dan R4 kita juga selesaikan secara seri. Tinggal dijumlahkan. 3 ohm ditambah 5 ohm. Totalnya ada 8. Nah, ini karena ini sudah digabung, ini juga sudah digabung, maka didapatlah gambar seperti ini. Nah, RS yang pertama itu 8, RS yang kedua juga 8 ohm. Nah, ini ternyata gambarnya paralel. Nah, sehingga kita menyelesaikan secara paralel. Nah, 1 per R paralel sama dengan 1 per RS yang pertama ditambah 1 per RS yang kedua, yang ini. 1 per 8 ditambah 1 per 8. Nah, karena penyebutnya sudah sama-sama 8, jadi ini tidak usah dirubah lagi, tinggal menjumlahkan angka yang atasnya atau pembilangnya. 2 per 8. Karena 2 per 8 ini masih 1 per R paralel, maka R paralelnya tinggal dibalik, 8 dibagi 2 sama dengan 4 ohm. Nah, begitu cara penyelesaiannya. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dipahami. Dan untuk menguji kepahaman kalian, silahkan mengerjakan latihan soal halaman 221 bagian A, B, C, dan D. Berikut ini soalnya. Nah,
boleh di stop videonya, kemudian kalian bisa menggambar soalnya dan silahkan menyelesaikan. Untuk bagian A di sini rangkaian secara paralel, berarti kerjakan seperti contoh yang tadi. Kemudian yang bagian B ini rangkaian seri, bagian yang C ini gabungan, ada seri kemudian paralel. Yang ini juga paralel dulu kemudian dikerjakan secara seri. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dipahami. Terima kasih atas waktunya. Silahkan untuk komentar ya, isi absensi di kolom komentar saja dengan cara mengetik nama dan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.